Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi terkait implementasi framework COVID-5 pada analisis dan tata kelola sistem informasi di Hotel The Royal Purnama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dwianti Gunaswari, kemudian ada teman saya Agus Rudaya, Restu Aditya Putra, dan Marion Ramjaya. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama itu ada perkenalan, kemudian ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian ada kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, yang pertama itu latar belakang. Hotel The Royal Purnama menggunakan sistem informasi VHP atau Visual Hotel Program yang dikelola oleh pihak ketiga dan menggunakan cloud database sehingga ketika internet down, sistem tidak dapat diakses dan seluruh kegiatan operasional kembali ke manual. Selain itu, terdapat kendala human error seperti kesalahan menginput data tamu atau kesalahan posting bill atau pembayaran. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana tingkat kematangan pengelolaan sistem informasi di Hotel The Royal Purnama berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Kemudian untuk yang kedua yaitu rekomendasi apa yang bisa disarankan dalam upaya perbaikan tata kelola sistem informasi di Hotel The Royal Purnama. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi tata kelola informasi pada Hotel The Royal Purnama menggunakan kerangka kerja COVID-5. Kemudian yang kedua itu untuk menilai level kapabilitas proses dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit pada domain COVID-5 sebagai dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola sistem informasi pada Hotel The Royal Purnama. Manfaat dari penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat itu sudah sesuai dengan rencana strategis yang ada di Hotel The Royal Purnama. Kemudian untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan sistem informasi pada Hotel The Royal Purnama menggunakan COVID-5. Dan yang terakhir itu manfaat rekomendasi perbaikan tata kelola dan audit sistem informasi Hotel The Royal Purnama menggunakan kerangka kerja COVID-5. Baik, selanjutnya untuk kajian pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Saya Gede Ramjaya. Saya akan melanjutkan kajian pustaka. Yang pertama ada tata kelola. Menurut IT Government Indonesia 2019, tata kelola teknologi informasi merupakan proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada COVID-5 atau Control Objective for Information dan Related Technology, merupakan framework bagi pengelolaan teknologi informasi IT Management yang secara lengkap terdiri dari Executive Summary, Framework Control Objective, Audit Guideline, Implementasi Tools, serta Manajemen Guidelines yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis. Selanjutnya, domain. Kerangka kerja COVID-5 berfokus pada dua area utama, yaitu area government atau tata kelola dan area manajemen atau bisnis. Area government hanya memiliki satu domain, yaitu EDM atau Elevate, Direct, and Monitor. Sedangkan pada area manajemen memiliki 4 domain, yaitu APU atau Allegiance, Plan, and Organizer. Yang pertama ada domain EDM. Domain EDM merupakan domain yang berfokus pada tujuan stakeholder untuk melakukan proses penilaian serta mengoptimalis risiko dan sumber daya. Domain EDM ada 5, yaitu EDM 001 sampai EDM 005. Yang kedua ada domain APO atau Allegiance, Plan, and Organizer, memiliki manfaat untuk memberikan arahan serta solusi bagi domain BAI dan penyediaan layanan serta
dukungan pada domain DSS. Domain APO terdiri dari 13 subdomain, yaitu APO 01 sampai APO 013. Selanjutnya ada domain DSS. Domain DSS mencakup bidang kinerja aplikasi yang ada pada sistem IT, sistem TI, sehingga proses yang dijalankan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien. DSS memiliki 6 subdomain, yaitu DSS 01 sampai DSS 06. Yang keempat ada domain BAI, yaitu lebih berfokus kepada pembangunan teknologi informasi dan keselarasan terhadap kebutuhan stakeholder. Memiliki 10 subdomain, yaitu BAI 01 sampai BAI 010. BAI 10. Yang kelima ada domain MIA, berfokus pada area manajemen dan proses pengawasan bagaimana teknologi informasi dikelola pada sebuah perusahaan atau organisasi. Domain ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain dan kontrol mematuhi regulasi serta melakukan monitor yang berhubungan langsung dengan proses penilaian yang independen untuk aktivitas suatu sistem teknologi informasi. Memiliki 3 subdomain, meliputi MIA 01 sampai MIA 03. Terima kasih waktunya. Selanjutnya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Peneliti ini mengumpulkan data dengan metode kualitatif dan untuk teknik pengukuran datanya sendiri menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya itu ada alur penelitian. Alur penelitian itu yang pertama itu mulai. Dalam tinjauan pustaka ada dua yaitu memetakan masalah dan studi literatur. Terus lanjut ke evaluasi menggunakan COVID-5. Ada metode pengumpulan data, yaitu ada 3, yaitu dokumentasi, survei, dan wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada 2, analisis tingkat kematangan saat ini dan analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Itu selanjutnya ada analisis kesenjangan. Terus selanjutnya ada rekomendasi perbaikan, selanjutnya kesimpulan dan selesai. Terus pada identifikasi proses TI, yaitu ada permasalahan, domain proses, dan deskripsi proses. Pada permasalahan itu terdapat kendala human error seperti kesalahan menginput data tamu atau kesalahan posting bill atau pembayaran. Jadi pada domain prosesnya itu MIA 01, deskripsi prosesnya itu monitor, evaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian keterangan. Domain ini lebih berfokus pada era manajemen dan proses pengawasan bagaimana teknologi informasi dikelola pada sebuah perusahaan atau organisasi ditunjukkan kepada HRD. Jadi ada permasalahan kedua yaitu dengan sistem yang dikelola oleh pihak ketiga dan sistemnya juga menggunakan cloud, sehingga ketika internet down maka tidak bisa mengakses seluruh kegiatan operasional dan kembali ke manual. Yaitu domain prosesnya DSS 02. Pada deskripsi prosesnya itu mengelola layanan permintaan dari identiket kinerja aplikasi yang ada pada sistem TI, sehingga proses yang dijalankan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yaitu permasalahan ketiga yaitu sistem yang dikelola oleh pihak ketiga. Domain prosesnya itu APO 09. Deskripsi prosesnya itu mengelola perjanjian layanan pengambilan strategi menggunakan VHP yang merupakan sistem yang dikelola oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu ada penyusunan instrumen. Kuesioner yang menjadi instrumen penelitian ini terdiri dari 14 item pertanyaan yang mengikuti standar pertanyaan dari tool COVID-5. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun khusus untuk responden di Hotel The Royal Purnama yang bertanggung jawab untuk tata kelola TI. Itu selanjutnya ada teknik analisis data. Itu ada 4. Yang pertama itu analisis tingkat kematangan saat ini. Yang kedua itu ada analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Yang ketiga itu ada analisis kesenjangan atau GAP. Terus yang terakhir itu ada temuan dan rekomendasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawakan mengenai tata kelola audit sistem informasi menggunakan framework COVID-5. Nah, yang saya jelaskan ini adalah bab 4, yaitu pembahasan.
Nah, analisis tingkat kematangan materi level saat ini. Dalam analisis tingkat kematangan diperlukan penerapan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar dari Kobek 5 sendiri. Nah, pada tahap ini penulis melakukan penelitian terhadap masing-masing aktivitas berdasarkan hasil kuesioner seluruh responden. Setelah masing-masing aktivitas memperoleh nilai selanjutnya, penulis menggabungkan seluruh nilai aktivitas dan mencari nilai rata-rata untuk mendapatkan tingkat kematangan saat ini atau SIS. Nah, dari kuesioner yang telah disebar itu ada rentan nilai dari 0 sampai 5 dengan menggunakan rumus yaitu maturity sama dengan total nilai rata-rata dibagi dengan jumlah soal. Nah, ini merupakan perhitungan setiap proses di mana data diperoleh dari hasil kuesioner pada Hotel The Royal Purnama dengan jumlah responden itu 3 orang dan total pertanyaan itu ada 14 pertanyaan. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan mengenai MEA 01. Itu ada total ada 6 pertanyaan yang telah kami tanyakan. Yang pertama, sejauh mana tingkat kesadaran perusahaan sampai saat ini terhadap pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI itu dengan rata-rata 4,33. Yang kedua, sejauh mana tingkat penerapan pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI itu dengan rata-rata 4,33. Terus yang ketiga, sejauh mana tingkat penerapan pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI itu dengan rata-rata 3,66. Yang keempat, sejauh mana pengembangan keterampilan dan keahlian SDM dalam bentuk pelatihan dilakukan guna mendukung pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI itu rata-ratanya 3,33. Terus sejauh mana penetapan tanggung jawab dan kepemilikan dalam pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI itu dengan rata-rata nilai 4,00. Terus ada yang terakhir, MEA 01 yang terakhir itu sejauh mana telah dilakukan pengawasan dan pengukuran kinerja dalam pemantauan dan pengevaluasian kinerja TI itu dengan rata-rata 3,66. Nah, maka dari itu pada domain MEA 01 ini rata-rata keseluruhannya itu ada di nilai 3,88. Nah, lanjut yang kedua itu DSS 02. Nah, DSS 02 ini kita memiliki 5 pertanyaan yang telah dijawab oleh koresponden. Itu yang pertama itu sejauh mana tingkat dalam pengatur penyelesaian insiden dan prosedur permintaan layanan TI itu rata-ratanya 4.00. Yang kedua, sejauh mana tingkat permintaan layanan yang akan dipenuhi permintaannya dan insiden yang harus diselesaikan itu rata-rata 3.66. Terus yang ketiga, sejauh mana perusahaan memverifikasi dan menyetujui permintaan layanan dan insiden yang diajukan oleh user itu rata-rata 3.66. Terus yang keempat itu sejauh mana perusahaan dalam menginvestigasi, menggali informasi tentang penyebab adanya insiden, kemudian membuat solusi alternatif untuk menyelesaikan insiden tersebut. Itu rata-ratanya 4.66. Terus ada yang terakhir, sejauh mana tingkat dalam penyelesaian menduan insiden yang masuk supaya proses bisnis dapat berjalan dengan baik, itu ada rata-rata 4.66. Oleh itu kami dapat nilai rata-rata keseluruhan dari DSS 02 itu senilai 4,012. Next ke domain selanjutnya itu apa 09. Kami memiliki 3 pertanyaan yang telah dijawab oleh koresponden. Yang pertama itu ada sejauh mana perusahaan dalam memanfaatkan layanan TI secara efektif, itu dengan rata-rata 4.00. Terus ada sejauh mana prosedur layanan mencerminkan kebutuhan perusahaan dan kemampuan TI, itu ada rata-rata 4.00. Terus selanjutnya sejauh mana layanan TI yang diatur dalam perjanjian yang dilakukan perusahaan, itu rata-rata 4.00. Nah, maka rata-rata keseluruhan dari apa 09 itu kita dapat 4.00. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke rata-rata hasil perhitungan dari kuesioner. Nah, rata-rata dari hasil perhitungan kuesioner di sini dapat kita lihat itu menurut kematangan yang sesuai dengan penilaian dari ISO atau IEC 15504 tertera pada tabel berikut. Nah, yang dimana domain prosesnya itu ada 3, MEA 01, DSS 02, PO 09. Deskripsi prosesnya juga sudah dijelaskan tadi dan rata-ratanya sudah saya sebutkan. Levelnya itu kita bulatkan dengan nilai 4 dan kondisinya itu dinamakan predictable. Nah, rata-rata keseluruhan jadinya hasil proses dengan kuesionernya itu jadinya 4 dengan kondisi predictable. Selanjutnya, analisis tingkat kematangan. Nah, hasil tingkat kematangan yang telah diperoleh dari analisis kuesioner sebelumnya kemudian akan dibandingkan dengan dokumen yang ada sesuai dengan kategori penilaian dari ISO atau IEC. Kemudian dilakukan pengelolaan lebih lanjut
yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar kematangan yang diharapkan pada hotel The Royal Purnama mencapai level 5. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ini ada gap dari maturity level saat ini dan juga maturity level yang diharapkan. Yang mana maturity level yang diharapkan oleh Hotel The Royal Purnama itu ada nilai 5. Itu ada kesenjangan 1 atau gap 1. Lanjut. Analisis tingkat kesenjangannya itu ada gap, yaitu yang pertama pada MEA itu 5 dikurang 3,88 itu ada 1,12, terus 5 dikurang 4,12 itu ada 0,88, dan 5 dikurang 4 pada 09 itu ada 1, dengan rata-rata keseluruhan gapnya itu 1. Nah, dari gap yang kita temukan tadi, maka kami menemukan temuan dan juga rekomendasi dari apa yang ada di perusahaan dan saran kami dari perbaikannya. Yang pertama itu ada MEA 01. Nah, dari MEA 01 ini, setiap adanya suatu masalah maupun proses yang tidak sesuai dengan yang ada di Hotel The Royal Purnama dengan rencana yang telah ditetapkan dan ditentukan terkait kegiatan monitoring kinerja dan kesesuaian, perlu diambil tindakan secepatnya untuk menemukan solusi yang terbaik. Yang kedua itu ada DSS 02, di mana dengan membuat prosedur yang lebih mendetail dan rinci mengenai proses penyelesaian layanan permintaan dan insiden, juga melakukan pendokumentasian secara terkonfigurasi dari semua kegiatan proses yang berkaitan mengenai layanan permintaan dan juga insiden dari awal mula proses hingga selesai. Yang ketiga, rekomendasi yang ketiga itu ada PO 09, di mana dengan melakukan penilaian terkait layanan dan tingkat layanan saat ini untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara layanan yang ada di Hotel The Royal Purnama dan aktivitas yang didukungnya. Juga mengidentifikasi area untuk meningkatkan layanan yang ada dengan opsi tingkatkan layanannya. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulannya, yang pertama itu pelaksanaan tata kelola TI saat proses kerja TI di Hotel The Royal Purnama yang meliputi domain MEA 01, APU 09, dan DSS 02 telah dilakukan dengan baik. Yang kedua, tingkat kapabilitas saat ini berada pada level 4, yaitu berkisar di nilai pencapaian sebesar 4. Kemudian yang terakhir, diperlukannya pengembangan dokumen-dokumen terkait domain proses yang diteliti serta peningkatan jumlah sumber daya yang mengelola teknologi informasi di Hotel The Royal Purnama. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, penulis menyarankan untuk memakai domain COVID-5 lainnya selain MEA 01, APU 09, dan DSS 02 untuk menghitung dan memantau dari segi kegiatan-kegiatan lain terhadap tata kelola TI yang terdapat pada COVID-5. Kemudian yang kedua, penulis menyarankan untuk menggunakan framework lain pada penelitian selanjutnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait implementasi COVID-5 di Hotel The Royal Purnama. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih.